Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Wa fillah rahimakumullah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Dan kita bersalawat kepada Nabi kita dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Pujian kita kepada Allah itu adalah keharusan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Salawat kita kepada Nabi bukan sekadar mengharap kesenangan dunia, tapi kita berharap kebahagiaan akhirat. Ketika seorang manusia, makhluk Allah yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup, itu artinya punya dua tugas besar. Jadi kalau kita hari ini dihidupkan oleh Allah, itu ada dua tugas besar. Seingat, yang pertama ibadah. Jadi kalau kita dihidupkan oleh Allah, tugas kita adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah itu sepanjang hayat. Kalau kita sudah meninggal dunia, sudah selesai ibadah kita. Dan ibadah itu kan dibagi menjadi dua, ibadah maghdha, ibadah ghairu maghdha. Ibadah yang langsung kepada Allah dan ibadah yang tidak langsung kepada Allah tapi dimaknai itu bagian dari ibadah. Kalau kita ingin mendapatkan surganya Allah hanya dari ibadah maghdha, berat sekali, Pak. Yakin berat. Kita ingin masuk surga dari salat kita. Salat yang kita lakukan, kalau kita mau jujur, kayaknya belum mampu mengantarkan diri kita ke surga. Puasa yang kita lakukan, itu juga kayaknya masih jauh dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Sedekah yang kita keluarkan, baca Qur'annya, ibadah-ibadah maghdha ini lebih sedikit dibandingkan dengan ibadah ghairu maghdha. Yang terkadang kita tidak menganggap itu ibadah, tapi Allah berikan nilai yang pantas untuk apa yang kita lakukan, dan justru mungkin dari nilai-nilai itulah Allah menghendaki kita masuk surga. Apapun itu bentuknya. Karena ibadah ghairu maghdha itu benar-benar ditebar oleh Allah. Ketika kita mau mengaisnya, satu hari itu banyak sekali, Pak. Bertemu dengan sesama muslim, assalamualaikum, kita senyum, tanya yang baik, beri hadiah. Ketika melihat hal-hal yang menurut kita atau secara tatanan sosial itu kurang bagus, kita coba tata semampu kita bisa lakukan. Apa saja di rumah kita banyak sekali ibadah ghairu maghdha, nyapu, ngepel. Kalau itu bagian dari nilai yang dianggap oleh Allah ibadah, memang tidak ada yang menyebutkan nyapu itu ibadah, ngepel itu ibadah, tidak, Pak.
Tapi kita yakin, Nabi mengatakan at-tahuru syatrul iman. Kesucian sebagian dari iman, dan manusia itu kan cinta dengan keindahan. Maka ketika kita punya kesempatan untuk melakukan ibadah ghairu madhah, lakukan. Kenapa? Karena ini yang kita sering anggap bukan bagian dari ibadah, tapi ternyata Allah nilai itu bagian dari ibadah yang sering kita lupakan. Maka Bapak Ibu sekalian, teorinya ya, jika ada ibadah yang semua kaum muslimin bisa melakukannya, tapi sering dilupakan, sering disepelekan, ketahuilah bahwa amalan itu punya fadilah yang besar. Jadi kalau ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh kita semua tanpa terkecuali, tidak berat-berat amat karena kita semua bisa melakukannya, yakinlah jika kita mau mengambil bagian itu, maka amalan itu pasti ada fadilah yang besar. Tentang salam saja, Pak, banyak di antara manusia yang mengaku muslim, begitu ketemu bukan assalamualaikum, woi, nah begitu ya. Sampai malaikat takjub, ini muslim, kenapa mereka tidak saling afsus salam? Orang salam itu kan mendoakan keselamatan dunia dan akhirat. Coba ketemu dengan siapapun, assalamualaikum, pasti dijawab kok, waalaikumsalam. Masa kita nggak dapat surga tuh? Semakin banyak mendoakan orang selamat dunia akhirat, kita juga dapat doanya seperti itu. Masa tidak ada satupun sih yang menjadikan kita bisa masuk surga dengan salam kita? Afsus salam. Tapi memang begini, Pak, orang yang ibadah maghdhahnya itu sudah benar, maka ibadah ghairu maghdhahnya itu akan mudah didapatkan. Jadi nggak mungkin dia akan cari ibadah ghairu maghdhah kalau ibadah maghdhahnya belum betul. Jadi yang pertama adalah tugas kita beribadah. Tugas yang kedua apa? Taubat. Ini fasilitas terbaik dari Allah, Pak. Kenapa? Karena Allah tahu kita tidak mungkin tidak berbuat salah. Kita tidak mungkin tidak punya dosa. Maka jangan sia-siakan fasilitas berupa taubat. Coba kalau seseorang dihidupkan oleh Allah, ibadah taubat. Semua aktivitas yang dilakukan, walaupun itu mungkin sifatnya duniawi, tapi dia yakin kalau ini kebaikan dan dimintakan kepada Allah melakukannya dengan baik, boleh jadi sepanjang dia melakukan satu perbuatan yang itu sifatnya dunia, Allah akan nilai juga bagian dari ibadah. Paham bahwa dirinya punya dosa, dia akan bertobat kepada Allah. Jadi hari ini tuh tugas kita itu ibadah taubat, ya. Insya Allah, Pak, kalau kita mau seperti itu, maka ketika dihidupkan oleh Allah, walaupun tinggal sehari kita dihidupkan oleh Allah, itu akan bisa lebih baik yang sehari itu dibandingkan dengan puluhan tahun yang sudah kita jalani. Hari ini hari terakhir kita, mamanya tuh, kita sudah meniatkan untuk ibadah, kita sudah berusaha untuk bertobat. Mungkin hari ini itu lebih baik dari puluhan tahun yang sudah kita lalui itu. Makanya tiap hari harus ya mengoptimalisasikan ibadah dan tobat. Barangkali itulah hari terakhir kita. Maka Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan bahas tentang menjaga sholat. Karena di dalam sholat itu Allah Subhanahu wa ta'ala jaminkan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sholat yang satu ke sholat yang lainnya itu ada ampunan dosa. Siapa yang bisa menjamin habis subuh sampai duhur tidak punya dosa?
Dari duhur ke asar, asar maghrib, maghrib isya, isya lagi ke subuh. Siapa yang tidak menjamin punya dosa? Semuanya ada dosa. Makanya dipanggil oleh Allah untuk dihapuskan dosa. Harusnya senang atau sedih? Tahu kita punya dosa, ada fasilitas penghapusan dosa dengan cara sholat. Tiap waktu ada tuh saja perbuatan yang dosa. Allah tahu, saya panggil nih, biar nanti keluar dari masjid udah bersih lagi. Berbuat dosa lagi, saya panggil lagi nih, biar nanti kalau datang kepadaku, benar dia beribadahnya, keluar dari masjid, bersih lagi. Kan begitu, kalau kita mau maknai. Harusnya begitu dengar azan tuh bahagianya luar biasa. Kenapa? Karena ada ampunan dari Allah. Tidak ada pemberian terbaik yang Allah berikan kepada kita kecuali ampunan dosa. Kita punya dosa sedikit lah, nggak usah banyak-banyak. 10 dosa yang hari ini kita lakukan, kita kerjakan. Kemudian kita belum bertobat. Dan Allah juga anugerahkan rezeki kepada kita. Sama nilainya 10 juta. Ya. Nikmat mana 10 kesalahan diampuni dengan mendapatkan 10 juta? Diampuni dan dapat 10 juta gitu ya. Jawaban yang cerdas. Dosanya diampuni dan dapat 10. Dari siapa 10 juta? Mardia. Baik. Maka malam ini kita akan bahas tentang menjaga sholat. Menjaga sholat itu waktu, tempat, cara. Ya. Jadi kalau kita mau jaga sholat itu jaga waktunya, jaga tempatnya, jaga caranya. Waktu dijaga supaya bisa tepat di awal waktu. Tempat, jaga di masjid. Kalau tepat waktu di masjid mesti bisa jamaah. Cara, pakai cara yang terbaik. Itu cara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya menjaga sholat, Pak. Menjaga waktunya, menjaga tempatnya, menjaga caranya. Waktunya tepat, tempatnya tepat, tapi caranya kurang tepat. Nah, ini juga tidak sempurna. Pokoknya kalau ada di antara 3 ini yang tidak tepat, ini mengurangi kesempurnaan. Baik, ini nanti akan kita bahas beberapa hadis ya. Yang pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Perkara pertama yang dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum ditanya tentang puasa, haji, umroh, baca Quran, sedekah, sebelum ditanya itu, pertanyaan pertama adalah salat dulu. Fa in salahat salahalahu sa'iru amalih, wa in fasadat fasada sa'iru amalih. Jika salatnya bagus, baguslah seluruh amal perbuatannya yang lainnya tuh. Jika salatnya tidak baik, jelek, maka rusaklah seluruh amalannya yang lain. Salat ini menjadi barometer dari setiap amal yang kita kerjakan. Makanya pernah saya sampaikan, kalau orang melakukan satu amal kebaikan tanpa sholat, seperti dia menumbuk angka 0. Tidak akan pernah bunyi itu. Kemudian ada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan sholat. Yang pertama, kerjakanlah sholat di awal waktu.
Surah An-Nisa ayat 104 Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Apa itu kewajibannya? Salat. Maka Nabi menyampaikan, shollis sholata li waqtiha. Salatlah engkau tepat pada waktunya. Kenapa? Karena ini amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi salatlah tepat pada waktunya. Kenapa? Tadi ada 3 hal yang perlu kita jaga. Waktu, tempat, cara. Ya. Karena kalau kita sudah bisa jaga waktu, Pak, untuk menjaga tempatnya mudah. Kalau keduanya ini sudah kita dapatkan, untuk menjaga caranya juga mudah. Kemudian untuk mengerjakan sholat-sholat sunnah, itu paling baik dilakukan di rumah. Sholat sunnah apa saja? Termasuk sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah. Cuma agak sulit. Kenapa? Karena jarak di antara kita itu tidak sama. Kalau jaraknya agak dekat mungkin agak memungkinkan, tapi yang agak jauh sulit. Saya umpamanya dari Bongkok, ya, qobliyah subuhnya di rumah, kuliah subuh di sini, nggak mungkin kan? Makanya udah jadi masalah ketika dilakukan di masjid. Atau seandainya sampai rumah sulit untuk melakukannya, lakukan di masjid. Ba'diyah mau melakukan di rumah, begitu sampai di rumah ketemu istri, ketemu anak, ketemu TV, ketemu HP, sulit. Maka lakukan saja di masjid. Tapi kalau kita bisa, itu paling baik. Karena Nabi SAW menyampaikan, afdhalu salatikum fi buyutikum illal maktubah. Sebaik-baik salat kamu adalah salat yang dikerjakan di rumah kecuali salat wajib. Jadi kalau kita mau mengerjakan salat-salat sunnah, itu bisa dilakukan di rumah. Ya, sisakanlah salat kita di rumah. Itu salat-salat sunnah. Nah, ketika kita salat, kemudian di tempat yang ramai, ambillah sutroh. Sutroh itu penghalang, supaya orang tidak lewat di depan kita. Ya. Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas. Jika salah seorang di antara kamu salat menghadapi sutra yang melindunginya dari manusia, farada ahadun an yajtaza baina yadayhi. Ya. Lalu ada orang yang berusaha lewat antara dirinya dengan sutroh tersebut, hendaklah ia mencegahnya, ya, dengan tangannya. Falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Jika orang itu menolak, sudah ditahan, mau lewat depan kita ditahan, terabas saja, hendaklah ia dilawan. Karena sesungguhnya orang itu adalah syaitan. Maksudnya jika dia tidak paham dengan perkara itu, berarti kan ada ilmu yang belum sampai kepadanya. Nah, syaitan itu menghalangi ilmu syar'i sampai kepada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah satu di antara tugas syaitan itu adalah menghalangi ilmu syariah, supaya kita tidak paham dengan perkara yang seperti itu. Kemudian ketika makanan sudah terhidang, makan dulu baru sholat. Ini harus cermat ya. Nanti begitu adzan, lagi adzan masak mie di situ. Nah, salah kalau masak mie dulu. Mie-nya sudah jadi, dengar azan, makanlah dulu, baru kemudian sholat. Dan yang seperti ini itu jika sudah dihidangkan. Kalau belum dihidangkan, sholat dulu. Ya. Mending makan ingat sholat atau sholat ingat makan. Bisa ya.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Idza quddimal 'asya'u wa hadaratis salatu fabda'u bihi qabla an tusallu salatal maghribi wa la taj'alu an 'asya'ikum." Jika dihidangkan makan malam, lalu tiba waktu salat, mulailah dengan menyantap makanan tersebut sebelum mengerjakan salat maghrib. Ini ada yang mengartikan jika seseorang itu berpuasa, makanya jangan diuniversalkan, apalagi sebagai alasan, mending makan ingat sholat daripada sholat ingat, kan banyak yang begitu. Jika dihidangkan makan malam, lalu tiba waktu sholat, sudah dihidangkan, kemudian tiba waktu sholat, mulailah dengan menyantap makanan tersebut sebelum mengerjakan sholat maghrib. Ini mengandung pengertian yang pertama, dia sedang berpuasa, makanya tidak sholat dulu tapi santap dulu, membatalkan puasanya. Itu makna yang pertama begitu. Kemudian yang kedua, makanan ketika masuk waktu maghrib, khawatir lupa ditutup, maka dimakan dulu supaya tidak ada bagian untuk syaitan. Makna yang ketiga, kita menghormati orang yang menyiapkan makanan dengan mencicipi terlebih dahulu. Jadi di makna yang ketiga ini tidak dihabiskan, tapi kita menghormati, ya saya tak minum dulu nih sambil makan ininya dulu ya, nanti setelah sholat kita makan. Berarti ada sesuatu yang dimakan dulu. Untuk apa? Menghormati orang yang menyiapkan. Jadi tidak semua bentuk waktu ya Pak ya. Kalau zuhur ya kita sholat dulu saja nggak apa-apa ya. Kenapa? Karena kita bukan yang pertama tadi yang sedang berpuasa. Kemudian memelihara sholat berjamaah. Ini hadisnya panjang. Nah, kalau ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang ingin bertemu dengan Allah nanti dalam keadaan muslim. Jadi kalau kita ingin bertemu dengan Allah dan kita dalam keadaan berserah diri kepadanya, muslim, hendaklah ia menjaga sholat-sholat ini ketika diseru untuk mengerjakannya, yaitu sholat fardu maktubah. Kalau kita ingin berjumpa dengan Allah nanti dalam perjumpaan yang kita menjadi orang yang berserah diri kepada Allah, muslim sejati, itu adalah orang yang menjaga sholat-sholat maktubah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan kepada para nabinya beberapa sunnah yang menjadi petunjuk, dan mengerjakan sholat berjamaah 5 waktu adalah salah satu di antaranya. Maka para sahabat berlomba-lomba Pak. Kenapa? Karena mereka ingin nanti berjumpa dengan Allah dalam keadaan muslim. Kalau kita ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan muslim, jaga sholat fardu 5 waktu dengan cara berjamaah ya. Yang berikutnya, berjalan menuju masjid dengan tenang dan sopan. Terkadang kita mungkin lupa waktu atau sibuk dengan satu kegiatan sehingga begitu azan terdengar kita belum siap. Maka tetap saja jalan ke masjid itu tidak perlu terburu-buru ya. Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila sholati wa 'alaikum bis sakinah wal waqari wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatkum fa'atimmu." Jika kamu mendengar iqamah, berjalanlah menuju salat dan hendaklah kamu tetap menjaga sakinah, menjaga ketenangan. Jadi berjalan dengan menjaga ketenangan. Janganlah terburu-buru. Apa yang kamu dapati kerjakanlah, dan apa yang terluput sempurnakanlah. Jadi begitu masuk masjid, imam sedang melakukan satu gerakan, ikuti. Imam sedang ruku, ikuti rukunya. Imam sedang sujud, ikuti sujudnya. Tidak menunggu imam berdiri ya. Terkadang
ada di antara kaum muslimin yang begitu masuk masjid imam sedang duduk tahiyat awal umpamanya tuh salat Isya, berdiri dulu sambil nunggu imam berdiri. Apalagi kalau berdua bertiga udah berdirinya ngobrol lagi itu. Ya. Jangan ya. Langsung tuh takbir kemudian ikut duduk. Begitu lihat imam lagi apa, langsung ikuti saja. Ya. Nanti sempurnakan. Pertama, apa yang kamu dapati kerjakanlah. Jadi mendapati imam dalam ruku, ya kita ikut ruku. Mendapati imam lagi sujud, ikut sujud. Mendapati imam sedang duduk, ikut duduk. Jadi tidak perlu menunggu imam sampai berdiri. Kemudian perhitungan di antara rakaat itu ada beberapa pendapat memang ya. Ada yang mengatakan sebelum i'tidal, ada juga yang mengatakan bahwa kalau sudah ruku sudah tidak terhitung satu rakaat. Ya intinya kalau lihat imam lagi apa, lakukan saja. Kalau saya imam masih ruku, saya ikut ruku. Sebelum i'tidal saya termasuk yang meyakini masuk dalam satu rakaat itu. Yang penting kan, maksudnya bukan yang penting, artinya ketika saya mendapatinya bukan dalam rangka melalaikan waktu. Nanti ada juga yang itu harus disempurnakan, berarti belum masuk satu rakaat. Itu nanti bab fikihnya ya. Kemudian kerjakanlah sholat dengan hati yang khusyuk. Nah, ini yang terkadang menjadi permasalahan umum di antara kaum muslimin ketika mengerjakan sholat. Ada tuh pelatihan sholat khusyuk. Pelatihan sholat khusyuk itu tidak ada jeleknya memang. Tapi kalau ingin sholat khusyuk harus ikut pelatihan, nanti kalau tidak pernah pelatihan tidak bisa sholat khusyuk. Jadi sholat khusyuk itu sholat yang memang dia berusaha, berjuang dengan keras untuk menyadarkan dirinya bahwa dia sedang sholat. Kadang ada orang sholat tapi tidak sadar kalau dirinya sedang sholat. Jadi khusyuk yang kemudian saya artikan secara sederhana itu adalah seseorang yang sedang berjuang dengan sungguh-sungguh untuk menyadarkan dirinya bahwa dirinya itu sedang melakukan sholat. Jadi kalau kita lagi berjuang nih bahwa kita tuh sedang sholat, itulah khusyuk. Khusyuk itu bukan tidak melihat, bukan tidak mendengar, bukan tidak berpikir. Khusyuk itu ya melihat gerakan imam, melihat gerakan makmum di depannya, ya kan? Mendengar bacaan imam. Kadang juga berpikir, terlintas sesuatu yang masuk ke dalam pikiran kita. Nah, kalau kita berjuang untuk mempertahankan, menyadarkan diri bahwa kita tuh sedang sholat, itulah khusyuknya. Tapi kalau kita mengikuti apa yang terlintas tadi, sampai kadang lupa ini, lupa itu, ya. Atau tahu-tahu kalau yang jadi makmum tahu-tahu sudah selesai. Nah, ini yang tidak punya kesadaran di dalam sholat, itu orang yang tidak khusyuk. Tapi kalau kita sadar nih, terlintas kembali lagi, itulah perjuangannya. Sholat dengan khusyuk, insyaallah ya. Idza qumta fi sholatika fasholli sholata muwaddi'. Jika kamu berdiri mengerjakan sholat, sholatlah seperti seorang yang seolah-olah akan berpisah. Ini peringatan dari Nabi. Orang kalau mau berpisah, Pak, itu pasti kita akan memperhatikan setiap apa yang diucapkannya. Ya. Kadang kita melihat sampai tak terlihat oleh mata kita. Ya, panjenengan umpamanya lah ya punya anak mau pesantren gitu. Kemudian salaman, sudah naik bus atau naik kendaraan kita ndak ikut, itu akan dilihat terus tuh, khusyuk tuh. Yang lainnya tuh kayaknya ndak ada. Yang ada di depan kita ya yang sedang punya
punya maksud yang nanti akan berpisah. Jadi seseorang bisa ya melakukan khusyuk itu seperti atau seolah-olah dia akan berpisah. Kita akan berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Kita akan berpisah dengan dunia ini. Kita akan berpisah dengan kesenangan-kesenangan. Kalau lagi sholat tuh peringatan dari Nabi seperti itu. Ya, seolah-olah akan berpisah dengan dunia, dengan kesenangan, dengan orang yang kita cintai. Insya Allah itu akan menjadikan kita khusyuk. Ya. Secara kaifiyah insya Allah sudah pernah dibahas. Ya. Ada beberapa larangan juga. Yang pertama, jangan meludah ke arah depan ataupun ke kanan. Jadi kalau seumpamanya, maaf Bapak Ibu sekalian, meludah dalam hal ini bisa bil isyarah atau meludah betulan. Kadang maaf ya kita selilitan begitu, mengganggu, mau dibuang, ya gimana nggak dibuang, kail terus, mengganggu dalam sholat. Boleh itu diludahkan, nah, tapi tidak boleh ke arah depan atau ke sebelah kanan. Nabi SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum fala yabsuq amamah wala an yaminihi wal yabsuq an yasarihi aw tahta qadamaihi." Jika salah seorang dari kalian sedang sholat, maka janganlah ia meludah ke depan ataupun ke sebelah kanan, namun hendaklah ia meludah ke kiri ataupun ke bawah kakinya. Ya. Ini nanti yang di sebelah kiri diludahi begitu ya. Ini bil isyarah ya. Kadang orang terganggu, maka dia boleh bil isyarah untuk meludahi setan sebelah kiri itu. Makanya kalau kita berwudu, saya sering melihat orang berwudu itu, kenapa meludahnya ke kiri? Kalau di dalam berwudu itu sebetulnya apa ya? Diperbolehkan lah ya. Karena ini kan kaitannya sebenarnya dengan sholat, tapi ada pendapat juga janganlah meludah ke arah kanan walaupun itu di luar sholat. Kenapa? Karena meludah itu kan bagian yang tidak baik. Ya. Meludahlah ke sebelah kiri atau ke bawah, ya, ke kaki kita. Kemudian janganlah mengerjakan sholat pada saat ngantuk berat. Panjenengan kalau lagi ngantuk, yang sengantuk-ngantuknya tidur dulu. Ya. Ini ada sahabiyah, ya, atau dalam riwayat yang lain disebut istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Zainab bin Jahsi. Ya. Nabi naik ke Masjid Nabawi dari tiang yang satu ke tiang yang lain tuh awalnya tidak ada tali, Pak. Begitu beliau masuk, kok ini ada tali dari tiang yang satu ke tiang yang lain. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, ini siapa yang memasang tali di sini? Itu Zainab binti Jahsi ya Rasulullah. Kata Nabi, buat apa dia pasang? Kalau beliau ngantuk, ya ketika sedang sholat sunnah, sholat tahajud ya berarti, lagi ngantuk, maka ini untuk pegangan supaya tetap bisa melakukan sholat dengan cara berdiri. Kata Nabi, lepaslah tali ini. Kalau ngantuk ya tidur dulu. Itu bedanya sahabat ya, sahabiah ya. Mereka sengantuk apapun pengen sholat. Kalau kita sesolat apapun ngantuk gitu ya. Kadang agak agak sama gitu ya. Tapi memang begitu Pak, kalau lagi ngantuk sekali, ya istirahat dulu. Nah ini arahnya kepada sholat-sholat sunnah. Kalau sholat fardu, subuh masih ngantuk tidur dulu, terus kapan subuhnya? Ya, ya kita lakukan. Yang dimaksud adalah sebetulnya di dalam sholat sunnah. Makanya sholatlah dengan semangat. Salah satunya ketika kita sudah tidur, nanti kita bisa semangat di dalam sholatnya. Kemudian
Dilarang mengangkat pandangan ke langit ketika sholat, ke atas, begitu tidak boleh. Ya. Ini larangannya jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila samai fis salati aw la tarji'u ilaihim. Ini bahayanya nih. Hendaklah orang-orang yang mengangkat pandangan mereka ke langit, ke atas, karena kan kalau masjid di Arab itu tidak ada gentengnya kan Pak. Kalau lagi panjenengan lagi umroh di Masjidil Haram kan plong begitu ya. Aslinya masjid di sana kan begitu, tidak ada atapnya. Kenapa? Karena jarang hujan. Kalau masjid Indonesia kayak gitu ya keluncur semua. Apalagi kalau pas lagi musim hujan. Kalau di sana kan hujan jarang-jarang sekali. Makanya ketika masjid terbuka aman. Masjid Nabawi pun kan ada bagian yang dibuka kan. Ya, kenapa? Karena jarang hujan. Nah, natap ke langit. Kalau kita nggak natap ke langit, natap ke langit-langit. Ya, natap ke atas itu dilarang. Hendaklah orang-orang yang mengangkat pandangan mereka ke langit atau ke atas, ke langit-langit, ketika dalam keadaan sholat, berhentilah melakukannya. Jangan. Kenapa? Atau pandangan mereka itu tidak akan kembali kepada mereka. Jadi bisa diambil Pak penglihatannya oleh Allah. Nah, jangan lihat ke atas. Ya. Atau dalam riwayat yang lain, layantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarahum inda du'ai fis shalah ila samai aw la tukhfadhu aw la tukhfanna absaruhum. Hendaklah mereka berhenti mengangkat pandangan mereka ke langit ketika berdoa di dalam sholat. Jadi begini, mungkin menganggapnya Allah tuh di situ kan begitu ya. Atau pandangan mereka akan dicabut oleh Allah. Jangan. Ya. Kemudian ada perintah ketika berada di tasyahud akhir. Nah, nanti sebentar lagi kita akan sholat ya. Jadi hindari pandangan ke atas. Pas lagi ke atas ada cecek. Udah pikiran kita kemana-mana tuh. Cecek nih, mau kemana nih cecek nih? Begitu ya. Nanti itu bisa diambil, dicabut pandangannya oleh Allah. Ya. Doa pada tasyahud akhir. Idza faragha ahadukum minat tasyahudil akhir falyata'awwadz billah min arba'in. Jika salah seorang dari kamu selesai dari tasyahud akhir, maka hendaklah ia berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masihid dajjal. Dari azab jahannam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan al-masihud dajjal. Jadi ditambahkan dengan doa ini ya. Insyaallah kalau kita sudah berusaha menjaga sholat waktunya, tempatnya, caranya, maka apa yang kemudian Allah akan wariskan kepada kita? Yang Allah akan wariskan adalah surga Firdaus. Itu kan termaktub di dalam Al-Quran surah yang qad aflahal mu'minun, surah Al-Mu'minun ya, di ayat yang kedua dan di ayat yang ke-9. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ayat 9-nya walladzina hum ala salatihim yuhafidun. Orang yang khusyuk diawali itu ya, orang yang khusyuk di dalam sholat, kemudian orang yang menjaga sholatnya. Maka kata Allah, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka itu orang-orang yang akan mewarisi, yaitu mewarisi surga Firdaus. Mereka akan kekal di dalamnya. Jaga sholat ya. Insyaallah kita sedang berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang nanti meninggal dalam keadaan muslim, karena kita benar-benar sedang berusaha untuk menjaga sholat kita. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jaga sholat supaya bisa menjadi muslim sampai wafat nanti. Wallahu a'lamu bishawab.
Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.